Aku yang sudah meyakinkan mereka, kemudian mengajak mereka pulang. Mau aku taruh di mana mukaku? Tapi bagaimana jika hal yang lebih buruk terjadi pada kami? Yuna semakin bingung. Kenapa aku merasa bahwa apa yang terjadi di rumah ini ada hubungannya dengan tempat yang akan kami tuju? Yuna masih termenung, berbicara dengan diri sendiri. Apa yang kau pikirkan, Yun? Tanya Angga membuyarkan lamunan Yuna. Apa kau yakin untuk melanjutkan perjalanan? Alih-alih menjawab pertanyaan Angga, Yuni malah balik mengajukan pertanyaan. Wisnu juga tampak mendekat. Angga yang ditanya tampak bingung. Ia tidak tahu menjawab apa. Wisnu tampak menatap kedua temannya bergantian, seolah ia mengerti apa yang memang kedua temannya khawatir. Kita memang harus memikirkan masa-masa kita akan melanjutkan perjalanan atau kembali saja, karena jujur, aku sendiri sudah tidak yakin. Ucap Wisnu pelan setengah berbisik, tapi cukup jelas didengar oleh Angga dan Yuna. Keduanya hanya saling pandang, tidak berkomentar apapun terhadap ucapan Wisnu. Begitupun Angga, dia juga diam sibuk dengan pikirannya masing-masing. Sementara Chelsea dan Angel masih tampak linglung. Kedua gadis itu tidak berucap sepatah kata pun. Ia hanya akan menjawab seperlunya jika diajak bicara. Siska memandangi keduanya dengan tatapan terenyuh. Beberapa saat kemudian Siska meminta mereka semua untuk berkumpul. Setelah itu mereka berunding tentang langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Hanya Siska, Angga, Wisnu dan Yuna yang mendominasi percakapan saat mereka berunding, sementara Chelsea, Putri dan Angel lebih banyak diam. Ketiganya masih tampak terguncang. Mungkin mereka masih trauma dengan apa yang sudah terjadi. Angga dan Wisnu lebih kuat karena mereka laki-laki. Meski sejatinya mereka juga terguncang, tapi lebih bisa mengendalikan perasaan. Sedang Siska memang orang yang sering malang melintang di belantara dan punya banyak pengalaman. Makanya dia tampak tenang. Yuna yang sejatinya juga terguncang terlihat tenang karena ia menjaga gengsi di depan teman-temannya. Dari pembicaraan itu akhirnya diputuskan mereka akan kembali pulang dan tidak melanjutkan perjalanan. Pertimbangannya adalah keadaan Putri, Chelsea dan Angel tampaknya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Selain masih tampak linglung dan lebih banyak diam, wajah ketiganya memang tampak pucat. Jam di gawai Angga menunjukkan pukul 7 pagi. Sinar mentari pagi menerobos masuk melalui sela-sela rimbun dedaunan, pepohonan yang menjulang di kiri kanan mereka bertuju. Mereka sudah bersiap meninggalkan rumah Belanda. Masing-masing sudah berada di atas motor, siap berangkat ketika tiba-tiba mereka dihadang oleh pemilik warung. Laki-laki setengah baya itu menghadang jalan sambil berkaca pinggang. Tidak segampang itu kalian bisa pergi, ucapnya mengintimidasi. Mereka langsung tercekat. Entah kenapa bapak tukang warung yang kemarin tampak ramah menjadi menyeramkan pagi itu. Siska langsung meminta Angel untuk pindah ke motor Chelsea. Lalu dia memasang standar pada motornya. Dengan cepat ia melangkah ke depan. Ada apa ya pak? Tanya Siska bingung. Laki-laki itu hanya terkekeh dengan tatapan licik. Siska yang menyadari gelagat kurang baik segera menyuruh anak-anak untuk jalan duluan. Tadinya mereka sempat menggeleng dengan tatapan khawatir, tapi tangan Siska terus melambai memberi perintah agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Tidak urung anak-anak itu hanya mampu menurut saat Siska melotot memberi perintah dengan bola matanya. Wisnu masih mengendari kuda besinya di posisi paling depan dengan Angga yang memboncengnya. Mencoba membuka percakapan dengan Angga. Wis, aku minta maaf banget ya tentang peristiwa tadi malam. Aku benar-benar tidak sadar waktu aku mencekikmu, ucap Angga memulai percakapan. Belum sempat Wisnu menjawab, Angga melanjutkan kalimatnya. Awalnya aku terbangun karena ada suara mirip ayahku yang memanggilku dari dalam rumah Belanda. Tanpa pikir panjang, aku masuk saja ke dalam mengejar asal suara.
Begitu aku masuk ke dalam, tiba-tiba seperti ada angin yang berembus dari depan, disertai bau busuk yang menyengat. Ketika angin itu menerpa tubuhku, seketika aku merasa sangat mengantuk. Kemudian aku terlelap. Pada saat terbangun, aku sudah ada di depan kalian semua, ujar Angga dengan nada penuh penyesalan. Iya, tidak apa-apa kok Angga. Aku sudah memaafkanmu, ucap Wisnu. Tapi raut wajahnya seperti masih belum bisa memaafkan Angga. Mungkin Wisnu masih trauma dengan peristiwa semalam. Yuna dan Putri pun mengobrol tentang bagaimana mereka berdua juga seperti melihat orang yang mereka kenal. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah Belanda. Kejadian yang menimpa mereka berdua selanjutnya sama persis seperti apa yang dialami Angga sebelum kerasukan. Tanpa terasa mereka sudah mengendarai kuda besi jauh meninggalkan rumah Belanda. Selama itu pula jalan yang mereka lewati semakin menanjak dan berkelok-kelok. Pohon di kanan kiri juga semakin besar. Suara-suara hewan seperti bernyanyi merdu bersautan mengiringi sepanjang perjalanan mereka. Udara pagi yang menyegarkan, pemandangan yang menakjubkan, membuat mereka seakan melupakan peristiwa mengerikan yang terjadi semalam. Hingga akhirnya mereka bertemu desa. Mereka berhenti di sudut kampung di rumah paling ujung, menatap jalanan yang masih sepi dengan tatapan khawatir. Kenapa Tante Siska tidak muncul juga ya? Ucap Angel gusar. Sabar, sebentaran, sebentar lagi juga muncul, jawab Yuna berusaha menenangkan Angel. Sementara Wisnu, Angga, Selsi, dan Putri juga tampak berdiri khawatir memandang ke arah jalan. Meski mulut mereka bungkam, tapi mata mereka menjelaskan banyak hal tentang kekhawatiran terhadap keadaan Siska. Mestinya tadi kita tidak meninggalkannya, ucap Angel makin gusar saat mereka telah menunggu beberapa lama, tapi Siska tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Tenanglah An, Kak Siska itu bukan orang sembarangan. Dia pasti punya perhitungan sendiri saat meminta kita untuk meninggalkannya. Yuna masih berusaha menenangkan Angel. Meski sejujurnya dia sendiri juga khawatir, namun Yuna mesti terlihat tegar agar Angel tidak semakin panik. Ayo, kita balik saja yuk. Angel mulai merengek. Aku takut terjadi apa-apa sama Tante Siska. Wajah Angel tampak makin pucat. Jelas sekali dia frustasi. Mereka saling berpandangan. Wisnu, Angga, kalian kan laki-laki. Jangan diam saja dong, ucap Angel. Matanya menatap keduanya penuh harap. Ayo wis, kita susul saja Tante Siska, ucap Angga lalu bergegas menghidupkan mesin motor. Wisnu mengekor di belakangnya, namun belum lagi motor itu hidup. Tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah motor yang berjalan mendekat. Sayup-sayup terdengar suara mesin motor. Mereka menajamkan pandangan tidak berkedip memandang siapa yang datang. Ternyata benar itu Siska. Tante Siska, ucap mereka hampir bersamaan lalu berjalan mendekat. Cepat, hidupkan motor kalian. Kita harus segera keluar dari desa ini, ucap Siska panik. Sementara ia sendiri bersimbah darah. Tampak darah masih merembes dari bagian perutnya yang terluka. Siska membalut perutnya yang terluka dengan kemejanya. Angel tampak panik mendekat. Matanya sudah mulai berurai air mata. Aku yang akan membonceng Tante Siska, ucap Wisnu. Angga, kau bonceng Angel, perintah Wisnu. Angga pun langsung menghidupkan mesin motor diikuti yang lainnya. Tanpa diperintah, Angel langsung duduk di motor Angga. Ingat, apapun yang terjadi jangan berhenti sampai kita keluar dari desa ini, ucap Siska lemah. Mereka semua mengangguk dan langsung menjalankan motornya. Wisnu paling depan membonceng Siska, sedang Putri bersama Selsi menyusul di belakang mereka, diikuti Angga yang membonceng Angel, dan terakhir Yuna berkendara sendirian. Motor mereka melesat bagai terbang membelah jalanan desa yang sepi. Setelah beberapa jam berkendara, akhirnya motor mereka memasuki kota. Siska sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya terpaksa Wisnu bonceng tiga, yaitu Siska di tengah. Di belakang Siska, Angel memapa tubuh Siska.
Mereka langsung menuju rumah sakit. Siska sudah dalam keadaan kritis saat sampai rumah sakit karena nyaris kehabisan darah. Beruntung dokter bisa mendapatkan darah yang sama dengan darah Siska. Keesokan harinya Siska tersadar. Ia menceritakan bahwa bapak pemilik warung langsung menyerang membabi buta seperti orang gila menggunakan pisau dapur yang memang sudah ia siapkan saat mereka meninggalkan Siska sendirian. "Mestinya kalian semua mati di dalam rumah Belanda. Kenapa kalian semua masih hidup?" "Meski aku sempat memberi perlawanan, tidak urung pisau itu berhasil membabat perutku. Aku tercengkang sambil mengerang kesakitan memegangi perutku. Lalu kelepas kemejaku dan kupakai buat membalut lukaku." Bapak pemilik warung menyeringai penuh kemenangan saat menyaksikan aku sibuk membalut perutku. Kesempatan itu kupakai untuk menendangnya. Aku menendangnya sekuat tenaga hingga ia tercengkang. Saat itulah aku berlari ke arah motorku dan langsung melarikan diri. Mungkin dia sengaja meninggalkan kita di rumah Belanda sore itu agar kita menjadi tumbal bagi makhluk-makhluk yang ada di sana. Siska mengakhiri ceritanya. "Apa pemilik warung tidak mengejarmu?" tanya Angel. "Aku kurang tahu. Aku memacu motorku bagai orang gila tanpa menoleh ke belakang. Makanya waktu itu aku bilang jangan berhenti hingga kita keluar dari desa itu," ucap Siska menjelaskan. Begitulah kisah ini berakhir. Liburan yang mereka harapkan menyenangkan justru menjadi malapetaka yang hampir merenggut nyawa Siska. Mungkin inilah alasan orang tua Angel menyertakan Siska dalam liburan mereka. Seandainya Siska tidak ditugaskan menjaga mereka, mereka pasti tidak selamat malam itu. Yuna sesungguhnya kecewa karena ambisinya untuk pergi ke desa Neo belum kesampaian. Tapi mungkin itu lebih baik daripada terjadi hal yang lebih buruk. "Suatu saat, aku pasti akan ke desa Neo dan bertemu orang Bunian." Mungkin kalian penasaran, Yuna sempat didatangi arwah sebelum ia berangkat liburan sampai ia pingsan di kamarnya. Sesungguhnya itu hanya seperti pertanda buruk bahwa mestinya Yuna menghentikan penyelidikan tentang desa Neo dan orang Bunian. Tapi dasar Yuna memang keras kepala, jadi dia seolah tidak menggubris peringatan itu. Siska melaporkan kejadian di rumah Belanda kepada polisi, juga tentang bapak warung yang menyerangnya. Namun saat polisi memeriksa lokasi, mereka tidak menemukan warung tersebut maupun rumah Belanda. Polisi juga menelusur di kampung terdekat dan bertanya tentang warung dan rumah Belanda yang berada di tepi hutan di ujung desa. Tapi orang-orang mengatakan bahwa tidak ada warung maupun rumah Belanda di tepi hutan. Tidak ada satupun orang yang menyatakan pernah mendengar adanya rumah Belanda maupun warung di tepi hutan tersebut.